Berjumpa kembali dengan saya, Wahyu Priyanka Nata Permana. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang MOU atau Memorandum of Understanding. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis, tujuan, termasuk juga bagaimana kekuatan hukumnya suatu Memory of Understanding. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat berada dalam suatu meeting kerjasama dengan perusahaan tertentu, terkadang Anda akan diminta untuk membuat suatu Memorandum of Understanding atau MOU. Apa MOU tersebut? Ini dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen peresmian kesepakatan kerjasama. Lantas kemudian, apakah MOU dan kontrak kerjasama merupakan hal yang sama? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut adalah penjelasan lengkap terkait dengan apa itu MOU, tujuan, jenis, maupun kekuatan hukum hingga konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap MOU tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu MOU. Memorandum of Understanding merupakan sebuah dokumen yang umumnya digunakan dalam dunia bisnis, politik, hukum, dan diplomasi untuk meresmikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Ya, jadi meskipun MOU tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kontrak formal, namun MOU seringkali menjadi sebagai langkah awal dalam proses negosiasi dan bisa juga memiliki implikasi yang signifikan dalam hubungan antara para pihak. Jadi, MOU juga bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian non-legal yang mendefinisikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang isinya bisa mencakup berbagai hal, termasuk kerjasama bisnis, kolaborasi dalam penelitian, pertukaran informasi, atau bahkan penyelesaian suatu sengketa. Jadi MOU sering bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifikasi dari pihak-pihak yang terlibat. Ya, meskipun seringkali digunakan dalam konteks yang sama, MOU dan kontrak kerjasama memiliki perbedaan mendasar, ya, yang perlu dipahami. Pertama, MOU umumnya digunakan sebagai dokumen langkah awal negosiasi yang belum mengikat secara hukum. Sedangkan kontrak kerjasama merupakan dokumen tahapan lanjutan yang mengikat secara hukum dan mendetailkan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban, dan berbagai aspek lain dalam kerjasama antara pihak-pihak. Ya, maka jika salah satu pihak melanggar kontrak, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kontrak melalui jalur hukum. Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki peran dalam memfasilitasi suatu kerjasama, MOU cenderung lebih fleksibel dan kurang mengikat secara hukum. Sementara kontrak kerjasama memberikan landasan yang jelas dan legal untuk menjalankan kerjasama dengan aman dan efisien. Lantas kemudian, apa tujuan dari MOU? Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa MOU adalah dokumen yang digunakan untuk menyatakan kesepahaman antara dua pihak atau lebih. Ya, sebelum perjanjian resmi dibuat, lalu apa tujuan MOU itu? Ya. Nah, kira-kira kalau kita jabarkan, tujuan MOU itu paling tidak ada beberapa. Yang pertama, menguraikan kesepahaman. Ya, jadi MOU menjelaskan dengan jelas tujuan, ruang lingkup, dan sasaran kerjasama antara para pihak yang terlibat. Tentunya ini membantu memastikan semua pihak memiliki ke memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dicapai. Ya. Yang kedua, memperjelas tanggung jawab. Jadi harapannya dengan ada MOU ini, ya, MOU ini bisa menguraikan bagaimana peran tanggung jawab masing-masing pihak.
Ini menjadi hal yang penting untuk mencegah miskomunikasi dan tentunya memastikan bahwa setiap pihak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi ruang lingkup dan batasan. Jadi dalam MOU tentunya mendefinisikan apa yang menjadi ruang lingkup kerjasama dan batasan-batasan dari kerjasama yang diusulkan. Ya, tentunya ini membantu dalam mengelola ekspektasi dan memastikan bahwa proyek atau kerjasama tetap terfokus sesuai ruang lingkup yang dipahami. Yang keempat, harapannya mempermudah negosiasi di masa depan. Ya, dengan adanya MOU, harapannya tentunya negosiasi untuk perjanjian yang lebih rinci di masa depan dapat lebih mudah ya dilakukan karena dasar kerjasama yang sudah jelas. Ya, tentunya yang kelima sebagai dokumen resmi non-binding. Ya, MOU seringkali tidak mengikat secara hukum. Ya, namun menjadi dasar untuk mengembangkan perjanjian yang mengikat di kemudian hari. Tentunya ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengubah atau menyesuaikan detail tanpa konsekuensi hukum. Dan yang keenam, tentunya harapannya MOU ini dapat membangun suatu trust atau suatu kepercayaan. Ya, jadi dengan adanya MOU dapat membantu dan membangun kepercayaan antara para pihak karena mereka telah sepakat pada kerja pada kerangka kerja sama tertentu ya. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui kepercayaan trust merupakan hal yang utama dalam menjalani hubungan bisnis atau kemitraan yang baru ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis-jenis MOU ya. Sebagai sebuah dokumen perjanjian kerjasama, MOU terbagi dalam beberapa jenis ya. Jenis-jenis MOU ini bisa dikategorikan eh, dibuat ya berdasarkan negara yang membuat atau yang terlibat dalam kerjasama ya. Jadi paling tidak ada MOU nasional ya dan MOU internasional ya. MOU nasional itu yang dibuat oleh pihak-pihak yang berasal dari Indonesia atau sama-sama merupakan warga negara Indonesia ya atau berbadan hukum Indonesia ya. Sementara yang kedua, MOU internasional merupakan Memorandum of Understanding yang dibuat oleh pihak-pihak yang salah satunya merupakan warga negara asing atau berbadan hukum asing ya. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kekuatan hukum MOU tersebut ya. Tadi sudah saya sampaikan secara umum MOU biasanya tidak mengikat secara hukum ya. Tetapi dapat memiliki elemen-elemen yang mengikat jika disusun dengan cara tertentu ya. Namun beberapa bagian atau klausul dalam MOU seperti kerahasiaan, penyelesaian sengketa, atau eksklusivitas dapat dibuat mengikat secara hukum. Ya, tentunya kekuatan hukum mengikat ini dipengaruhi oleh niat dan interpretasi para pihak yang menandatanganinya. Ya, jika mereka menganggap MOU sebagai kontrak sementara atau awal dari suatu perjanjian yang lebih formal, pengadilan dapat memandang MOU memiliki kekuatan hukum tertentu. Maka, agar sebuah dokumen dianggap sebagai kontrak yang mengikat, biasanya harus memenuhi unsur seperti penawaran, penerimaan, pertimbangan, dan niat untuk menciptakan hubungan hukum. Ya, jadi MOU yang tidak memenuhi semua unsur ini biasanya dianggap non-binding, ya, atau tidak mengikat. Ya, maka jika salah satu pihak ingin menegakkan MOU di pengadilan, pengadilan akan menilai dokumen tersebut dan konteksnya serta melihat apakah MOU yang dimaksud untuk MOU dimaksudkan untuk mengikat secara hukum, kekuatan hukum MOU juga dipengaruhi oleh hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat MOU dibuat dan ditandatangani.
Ya, oleh karena itu penting untuk meninjau isi MOU dengan cermat dan memahami niat dari para pihak yang terlibat. Ya, jika ada keinginan untuk menjadikan MOU sebagai dokumen yang mengikat secara hukum, sebaiknya berkonsultasi ya dengan ahli hukum atau advokat ya untuk memastikan semua klausul yang relevan disusun dengan benar. Ya. Lantas kemudian apa yang terjadi jika para pihak ada salah satu pihak yang melanggar MOU, ya. Maka jika sebuah MOU dilanggar, konsekuensinya akan sangat bergantung pada sifat dan isi MOU tersebut, ya. Serta konteks spesifikasi pelanggarannya, ya. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Satu, kemungkinan yang pertama tidak ada konsekuensi hukum jika MOU bersifat non-binding. Ya, jika MOU secara eksplisit dinyatakan sebagai non-binding, pelanggaran mungkin tidak menimbulkan konsekuensi secara hukum yang serius. Ya, pihak yang dirugikan mungkin tidak dapat menuntut ganti rugi atau penegakan MOU di pengadilan. Ya. Yang kedua, konsekuensi yang kedua bisa jadi memiliki konsekuensi secara hukum. Ya, dengan catatan jika ada klausul binding atau mengikat. Jika MOU memiliki klausul yang mengikat secara hukum, seperti kerahasiaan atau penyelesaian sengketa, pelanggaran terhadap klausul tertentu, maka ini dapat menimbulkan konsekuensi secara hukum. Ya. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi atau penegakan klausul dalam MOU tersebut melalui lembaga peradilan, ya, atau melalui pengadilan. Yang ketiga, konsekuensi dari MOU ketika dilanggar tentunya merusak reputasi atau merusak kepercayaan. Ya, maka pelanggaran terhadap MOU dapat merusak reputasi dan kepercayaan antara para pihak. Ya, tentunya ini dapat mempengaruhi bagaimana hubungan bisnis atau kerjasama di masa depan. Ya, dan mengurangi peluang untuk kolaborasi lebih lanjut. Ya, kemudian konsekuensi selanjutnya tentunya berujung pada bisa juga menimbulkan kerugian secara finansial maupun operasional. Ya, pihak yang dirugikan mungkin mengalami kerugian finansial akibat pelanggaran MOU, terutama jika MOU melibatkan kerjasama bisnis atau proyek bersama, serta mengganggu operasi proyek atau inisiatif yang sedang berjalan. Ya, maka kesimpulannya, secara keseluruhan, MOU memainkan peranan penting dalam mengatur kerjasama antar berbagai pihak dengan meletakkan kerangka kerjasama, kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Meskipun seringkali tidak mengikat secara hukum, tetapi MOU memiliki kekuatan moral dan dapat mencakup elemen yang mengikat. Maka tentunya penting untuk memahami implikasi hukum dari suatu MOU ya dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang isi dan tujuannya. Maka akan lebih bagus jika para pihak yang ingin membuat MOU tersebut ya sebaiknya meminta bantuan dalam menyusun, meninjau dan menegosiasikan MOU tersebut melalui ahli hukum atau penasihat hukum atau advokat yang memiliki pemahaman terhadap MOU tersebut. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.